Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Dustin Morenza. Pada hari ini kita akan mengetahui lebih dalam lagi mengenai entrepreneur, technopreneur, digitalpreneur, ecopreneur, dan intrapreneur. Namun, sebelum mengetahui hal tersebut, alangkah lebih baiknya kita mengetahui mengenai wirausaha. Secara etimologis, istilah wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Kata wira bermakna berani, utama, atau perkasa, sedangkan usaha bermakna kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, dan fisik untuk mencapai suatu maksud. Secara terminologis, wirausaha adalah kemampuan untuk menciptakan, mencari, dan memanfaatkan peluang dengan menuju apa yang diinginkan sesuai dengan yang diidealkan. Selanjutnya, apa itu entrepreneur? Dalam bahasa Prancis, kata wirausaha adalah entrepreneur. Entre berarti antara, prendre berarti mengambil. Kata ini pada dasarnya digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang berani mengambil risiko dan memulai sesuatu yang baru. Sedangkan entrepreneurship adalah jiwa dan semangat dalam menjalankan entrepreneurship, technopreneurship, digital entrepreneurship, ecopreneurship, sociopreneurship, dan lain sebagainya. Semuanya dimulai dari kewirausahaan. Kemudian, sifat yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur yang pertama adalah percaya diri. Seorang entrepreneur harus dapat memiliki sifat percaya diri yang dimulai dari diri sendiri. Tidak mudah terombang-ambing oleh pendapat dan saran orang lain, tapi menggunakan saran sebagai masukan dan percaya diri dalam mengambil segala keputusan apapun. Yang kedua, memiliki mindset positif. Mindset entrepreneur adalah sebuah ukuran kekuatan seorang entrepreneur dalam memegang kendali bisnis yang dijalankan, sebab mindset adalah hal yang penting karena dapat mempengaruhi perkembangan bisnis yang kita jalani. Yang ketiga adalah pengambilan risiko. Hal yang harus diperhatikan yaitu bahwa bagaimana seseorang entrepreneur mengambil risiko dengan penuh pertimbangan dan segala risiko tersebut dapat diatasi dengan tenang dan menggunakan pemikiran yang luas. Selanjutnya, apa itu technopreneur? Technopreneur merupakan sebutan untuk seseorang yang memanfaatkan perkembangan teknologi mutakhir untuk dioptimalkan sebagai basis dalam mengembangkan usaha. Sederhananya, technopreneur adalah seseorang yang mengelola usaha di dalam bidang teknologi. Nah, ini merupakan beberapa contoh dari technopreneur. Yang pertama ada Gojek, Grab, Shopee, Tokopedia, Ruang Guru, Zenius, dan banyak lagi. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara menjadi seorang technopreneur yang sukses. Yang pertama adalah bangun tim. Jika Anda memiliki kecakapan di bidang teknologi, maka Anda membutuhkan pakar pemasaran. Ini bukan pertunjukan satu orang dan Anda selalu membutuhkan dukungan untuk mengubah ide menjadi kenyataan dari orang lain tentunya. Yang kedua adalah meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Menjadi seorang technopreneur, Anda harus terus memecahkan masalah di setiap kesempatan. Terutama di awal, Anda bisa mengatasi perubahan operasional, pendanaan, dan juga hambatan regulasi. Jadi diperlukan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, keputusan tentang strategi akhir. Pengambilan keputusan adalah keterampilan penting yang harus dimiliki seorang technopreneur. Setelah mendapatkan perkiraan pro dan kontra semua opsi, Anda harus mengambil strategi terbaik yang hemat biaya serta layak secara komersil. Selanjutnya, kita akan mengetahui mengenai digitalpreneur. Digitalpreneur adalah seorang yang melihat peluang bisnis di dalam dunia internet sebagai target pasar utama. Salah satu kunci untuk menjadi digitalpreneur sukses adalah menguasai dunia internet, khususnya media sosial dan situs e-commerce. Dunia internet yang luas dan tanpa batas merupakan peluang yang sangat bagus dalam mengembangkan usaha. Ada berbagai macam media sosial dan situs e-commerce yang ada. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa itu ecopreneur. Ecopreneurship
berasal dari dua kata, yaitu eco dan entrepreneur. Eco diambil dari kata ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan preneur berasal dari kata entrepreneurship, yaitu kewirausahaan. Jadi, ekopreneur adalah wirausaha yang berinovasi dalam menciptakan dan menjual produk ramah lingkungan atau jasa. Contohnya upaya daur ulang maupun konstruksi hijau. Seorang ekopreneur mampu mengubah masalah lingkungan menjadi sebuah peluang bisnis. Selanjutnya, apa itu entrepreneur? Entrepreneurship adalah sebuah peluang untuk mengimplementasikan keterampilan bisnis dan bahkan wirausaha dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Dan orang yang melakukan usaha dengan memanfaatkan SDM yang ada di sekitarnya disebut entrepreneur. Selanjutnya, di kewirausahaan itu sendiri memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi makro. Wirausaha berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Hasil-hasil dari penemuan ilmiah, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan kreasi-kreasi baru dalam produk barang dan jasa-jasa yang berskala global, hal ini merupakan proses dinamis wirausaha yang kreatif, bahkan wirausahalah yang berhasil menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi mikro. Peran wirausaha adalah penanggung resiko dan ketidakpastian, mengkombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha baru. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari kewirausahaan. Kita akan mengetahui yang pertama adalah tujuan dari kewirausahaan. Yang pertama adalah meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Kedua, menyadarkan masyarakat atau memberikan kesadaran wirausaha yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Yang ketiga, menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Selanjutnya, kita akan mengetahui manfaat kewirausahaan. Yang pertama adalah menambah daya tampung tenaga kerja. Yang kedua, sebagai generator pembangunan lingkungan pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan. Yang ketiga, memberi contoh bagaimana bekerja keras, tekun, dan memiliki pribadi unggul yang patut diteladani. Yang keempat, mendidik karyawan jadi orang mandiri, disiplin tekun, jujur dalam menghadapi pekerjaan. Yang kelima, mendidik masyarakat hidup efisien dan sederhana. Dan untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, ada kutipan dari J.B. Saini. Beliau mengatakan bahwasannya wirausahawan adalah orang yang menggeser sumber-sumber ekonomi dari produktivitas terendah menjadi produktivitas tertinggi. Menurutnya, wirausahawanlah yang menghasilkan perubahan. Perubahan itu tidak dilakukan dengan mengerjakan sesuatu yang lebih baik, tetapi dengan melakukan sesuatu yang berbeda. Nah, gimana nih teman-teman? Udah tertarik untuk menjadi seorang wirausahawan dan melakukan sebuah perubahan? Saya Dustin Morenza. I'll see you guys again. Have a good day. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.